Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Indah. Saya dari kelompok 3. Adapun bagian pertama yaitu Human Capital Development. Dalam konteks mikro ditandai terjadinya pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat industrialis yang berbasis tangible resource menuju masyarakat berpengetahuan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan big data, intangible resource, serta diakuinya human capital sebagai aset tak berwujud organisasi, sehingga eksistensi sumber daya manusia dalam satu organisasi tidak lagi dipandang sebagai faktor produksi semata, tetapi sudah menjadi human capital atau aset organisasi yang bersifat jangka panjang. Bagian kedua, intellectual capital. Pengertian intellectual capital menurut Stewart menyatakan bahwa intellectual capital adalah material intelektual berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku kerja, informasi, hak intelektual, dan pengalaman yang digunakan untuk menciptakan kekayaan. Selanjutnya, teori kompetensi. Menurut Sutrisno mengatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh perilaku serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. Selanjutnya, jenis kompetensi dosen. Kompetensi dosen adalah kemampuan seorang dosen dalam memanfaatkan atau menggunakan intelektual kapital yang dimilikinya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian, pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa kompetensi dosen meliputi yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi kepribadian. Adapun bagian ketiga, Human Resource Development. Pengertian Human Resource Development menurut Watkin, Swanson, dan Holton menyatakan bahwa Human Resource Development merupakan bidang kajian dan praktik yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas belajar baik dalam level individu, kelompok, dan organisasi. Human Resource Development merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia dan dapat pula menjadi fungsi yang berdiri sendiri. Pengembangan sumber daya manusia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, pengembangan organisasi. Yang ketiga, pengembangan karir. Selanjutnya, paradigma Human Resource Development. Menurut Swanson dan Holton 3 dan John Gardner Kaswan, bahwa Human Resource Development perlu memiliki paradigma atau kerangka acuan pengembangan yang dijabarkan dalam 3 paradigma, yaitu yang pertama, paradigma pembelajar, yang kedua, paradigma kinerja, dan ketiga, paradigma dalam memandang pekerjaan. Selanjutnya, model Human Resource Development. Setiap organisasi pada dasarnya memiliki 2 sumber daya, yaitu tangible resource dalam bentuk physical capital dan financial capital, sedangkan intangible resource dalam bentuk intellectual capital menurut Nagel. Sumber daya organisasi dalam bentuk intelektual kapital semakin penting kontribusinya dalam era masyarakat berpengetahuan, sehingga paradigma modern tidak lagi menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi, tetapi sudah menjadi human capital. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu pada bab 4 dan bab 5, yaitu performance development dan komponen intellectual capital. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, performance development atau bisa disebut pengembangan kinerja merupakan proses yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengembangkan tiap individu di dalam timnya agar dapat saling memahami satu sama lain dan mencapai tujuan organisasi.
Teori kinerja menurut Ensikil pada tahun 1953 mengatakan bahwa motivasi prestasi adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik dan mencapai keberhasilan dengan standar yang terbaik. Ensikil berpandangan bahwa motivasi prestasi bukan sekadar untuk mendapatkan status sosial atau prestis, tetapi lebih pada kepuasan batin atas prestasi yang dicapai. Sedangkan menurut Ruki pada tahun 2002 berpandangan bahwa kinerja adalah pencapaian atas sesuatu yang ingin dicapai. Dari kesimpulan pada pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja dan prestasi kerja mengandung substansi yang sama dalam rangka pencapaian hasil kerja sebagai cerminan hasil yang dicapai untuk melakukan suatu tugas. Dimensi of Individual Performance Factor menjelaskan bahwa 1. Capacity to performance meliputi karakteristik demografi, karakteristik kompetensi, dan karakteristik psikologi. Yang kedua itu work efforts berkaitan dengan upaya yang dilakukan seseorang dalam bekerja seperti adanya nilai atau tujuan pribadi untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk mendapatkan pengakuan. Yang ketiga itu organizational support merupakan dukungan organisasi terhadap individu dalam bekerja guna memenuhi kebutuhan atau nilai yang diyakini individu. Kinerja individual menurut Robert Becker pada tahun 2004 mendefinisikan kinerja individual adalah tingkat kontribusi pegawai terhadap pekerjaan sebagai hasil perilaku dan implementasi dari kompetensi yang dimiliki. Sedangkan menurut Campbell dalam kasus pandangan bahwa kinerja individu menggambarkan perilaku individu selama bertugas atau bekerja di tempat kerja yang memberikan added value baik kepada individu maupun kepada organisasi. Kinerja dalam individu dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia menurut Baruman dan Montevideo pada tahun 1993 dalam Kasuan pada tahun 2015 membedakan kinerja pada dua bagian itu, kinerja tugas dan kinerja konseptual. Perilaku kinerja. Perilaku manusia dalam bekerja tercermin dari sifat, kebiasaan, ide, pemahaman, keyakinan, sikap terhadap tata nilai, keinginan, kepentingan, motivasi, dan reaksi yang berlaku di mana saja manusia beraktivitas. Menurut Sarwojono pada tahun 2012, perilaku manusia dalam bekerja mempunyai makna yang sangat variatif, sehingga menurut Bernstein, Kagam, dan Liener pada tahun 2010 menyatakan bahwa perilaku manusia adalah potensi dan kapasitas yang diekspresikan melalui fisik, mental, dan aktivitas sosial yang terjadi pada masa hidupnya. Teori Human Resource Development modern bukan hanya menjadi upaya HRD sebagai kontributor kerja, tetapi lebih dipandang sebagai komponen kritis pada organisasi. Ada beberapa perubahan perilaku menurut Prochaska dan Clemente pada tahun 1992. Yang pertama itu social features, culture features, ethical and spiritual features, legal features, political features, research features. Komponen intellectual capital merupakan suatu aset yang tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersains serta dapat meningkatkan kinerja bagi perusahaan. Pengolahan komponen intellectual capital dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal akan menciptakan competitive advantage bagi suatu organisasi melalui pemanfaatan potensi human capital yang dimiliki secara maksimal. Menurut Patty and Guthrie pada tahun 2000, ada 3 komponen intellectual capital. Yang pertama itu ada human capital, kedua structural capital, yang ketiga relational capital. Teori-teori sumber daya menurut resource-based theory atau RBT dari Werner dan Barney menyatakan bahwa memiliki 2 sumber daya spesifik. Yang pertama itu tangible resource atau berwujud dilihat dari aspek kinerja physical capital dan financial capital. Sedangkan intangible resource di mana kinerja organisasi dari aspek tangible resource dapat diukur dari kinerja human capital, structural capital, dan relational capital. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Arif Jamal akan melanjutkan pemaparan dari 2 teman kami tadi terkait hal-hal apa saja yang dibahas pada buku Human Capital Development yang ditulis oleh Bapak Dr. Edi Jusriyadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan SDM bersama dengan Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman Rahim SEMM
yang mana pada kesempatan ini kita langsung beranjak ke bab 6 pada buku tersebut tentang kondisi objektif kinerja dosen perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan. Yang mana pada buku ini ada profil perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang terdapat 10 perguruan tinggi Muhammadiyah Sulawesi Selatan, baik yang berbentuk sekolah tinggi, akademi, politeknik, sampai dengan universitas. Mulai dari Universitas Muhammadiyah Makassar, alma mater kita tercinta, sampai dengan Atro Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya, terkait karakteristik dosen perguruan tinggi Muhammadiyah, beserta dengan deskripsi kinerja dosen yang dibahas pada penelitian dalam buku ini. Yang pertama, karakteristik dosennya terdapat dari beberapa indikator, mulai dari jenis kelamin, umur, lama bekerja, ada status dosen ataupun ikatan kerja, sampai pada jabatan struktural, yang mana populasinya berjumlah 146 orang dosen. Kemudian, deskripsi kinerja dosennya ada pada indikator kinerja pengembangan intelektual kapital dengan subindikatornya yaitu kualifikasi pendidikan, ada pendidikan non-formal dalam hal ini pelatihan, ada jabatan fungsional sampai dengan sertifikasi. Kemudian untuk indikator kinerja tridharma dosen, ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, sampai dengan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada analisis statistik deskriptif, yang mana ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator apa saja yang membangun konsep model penelitian secara keseluruhan, baik dari variabel pendidikan formal, pendidikan non-formal, sampai dengan pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Adapun dalam buku ini juga mencakup tentang evaluasi kriteria goodness of fit, beserta dengan analisis statistik inferensial, yang mana analisis statistik inferensialnya dilakukan dengan pengembangan model berbasis teori, yang merupakan langkah pertama dalam permodelan Structural Equation Modeling, atau kita sebut dengan istilah SEM. Ada pengembangan diagram PET analyze dan konversi diagram PET ke persamaan struktural dan spesifikasi model pengukuran. Kemudian, dari hasil baca buku ini, kami menemukan bahwa terdapat 7 hipotesis yang diuji, yang mana 5 diantaranya itu terdukung data empiris dan diterima, dan 2 dari 7 hipotesis tersebut tidak terdukung data empiris dan kemudian ditolak. Kemudian kita melangkah pada bab 7 pada buku ini yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen dalam hal ini. Tentunya berdasarkan dari hipotesis yang telah dicanangkan di awal dalam penelitian pada buku ini, terdapat begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan intelektual kapital dosen dalam hal ini. Yang pertama ada pengaruh pendidikan formal terhadap pengembangan intelektual kapital, kemudian ada pengaruh pendidikan non-formal, kemudian ada pengaruh pendidikan al-Islam kemuhammadiyahan, kemudian ada pengaruh pendidikan al-Islam kemuhammadiyahan itu sendiri terhadap perilaku kerja, ada pengaruh pengembangan intelektual kapital terhadap perilaku kerja, ada pengaruh pengembangan intelektual kapital terhadap kinerja, ada pengaruh perilaku kerja terhadap kinerja, sampai dengan yang terakhir dibahas terkait dengan kualitas kinerja dosen dalam penelitian ini. Kemudian bagian terakhir dari buku ini yaitu pada penutup, yang mana ujung dari setiap penelitian yaitu berlandaskan pada temuan dan implikasi dari penelitian tersebut, yang mana dalam penelitian pada buku ini ditemukan bahwa kontribusi pendidikan formal dan pendidikan non-formal dalam mendukung pengembangan intelektual kapital telah banyak dibuktikan baik secara teoritik maupun empiris. Demikian pula, kajian tentang kontribusi intelektual kapital dalam mendukung perilaku kerja dan kinerja sumber daya manusia. Dalam hal ini terkhusus pada kinerja dosen perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, adapun penilaian kami dari kelompok kami terhadap buku Human Capital Development ini, bahwa secara menyeluruh buku ini adalah buku yang sangat berkualitas karena mencakup beberapa indikator dan berfokus pada penilaian kinerja dosen yang masih jarang dilakukan penelitian terkait hal tersebut
oleh peneliti-peneliti yang lain. Akan tetapi untuk pengembangan ke depannya tentunya kami berharap bahwa ke depannya akan lebih banyak lagi indikator yang kemudian diteliti terkait hal-hal apa saja yang kemudian mempengaruhi kinerja dosen, khususnya yang ada pada perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak terlepas hanya yang ada di Sulawesi Selatan, tapi bisa jadi semua perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari kami. Salam Human Capital Development. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.